Pemirsa Intens Investigasi, perjalanan rangkaian pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagwis belumlah usai. Ya, setelah acara siraman yang digelar pada 14 Juni, lalu akad nikah 16 Juni yang dilanjutkan resepsi pada malam harinya, maka hari ini, Kamis, 19 Juni adalah acara puncaknya, yaitu acara ngunduh mantu. Acara ini akan digelar nanti malam di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Dan berhubung acara ngunduh mantu ini adalah sebuah tradisi pernikahan adat Jawa yang dilakukan setelah resepsi pernikahan, di mana keluarga mempelai laki-laki menyambut mempelai perempuan sebagai menantu barunya, maka acara ini pun dibuat oleh ayah Al, Ahmad Dhani, dengan mengusung konsep Javanese Royal Wedding. Lantas benarkah acara ngunduh mantu dikonsep dan digarap sendiri oleh Ahmad Dhani? Benarkah konsepnya benar-benar akan mengangkat tradisi kerajaan Jawa? Benarkah saat Al dan sang ayah mengecek tempat lokasi semalam, persiapannya sudah mencapai 70%? Benarkah Al puas dengan konsep yang sudah dibuat ayahnya? Benarkah sebagai anak muda, Al merasa wajib melestarikan budaya leluhurnya? Benarkah juga di acara ngunduh mantu nanti, Bunda Maya Estianti berhalangan hadir karena harus menemani suaminya bertugas ke Eropa? Dan benarkah meski tanpa kehadiran sang bunda, Al, Alisa, dan Ahmad Dhani tetap happy jelang acara ngunduh mantu yang disebut-sebut termegah di sepanjang tahun ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernikahan Al-Ghazali dan Alisa masih menjadi sorotan publik. Pasal acara ngunduh mantu ini digadang-gadang sebagai acara pernikahan paling megah di tahun ini. Menarik perhatiannya lagi, acara ngunduh mantu ini digarap sendiri oleh ayah Al, Ahmad Dhani, yang langsung sebagai konseptor dengan mengusung konsep Javanese Royal Wedding. Jadi di acara ini akan kental dengan kebudayaan Jawa, disertai dengan dekorasi yang mencerminkan kebudayaan dan kerajaan Jawa. Diakui Al, konsep yang dibuat sang ayah sangatlah bagus. Dan menurutnya, sang ayah sudah biasa membuat acara karena ayahnya memang seorang konseptor, selain musisi dan produser. Karena itulah, ayahnya memilih tak menggunakan jasa WO, tapi dengan mengerjakannya bersama timnya sendiri. Serta menurutnya, persiapan jelang acara ngunduh mantu hingga semalam saat ia mengecek venue bersama Alisa dan ayahnya sudah mencapai 70%. Dan Al juga ungkap hampir semua benda yang dibutuhkan sudah masuk venue. Selain itu, menurutnya, ia memang sengaja angkat budaya Jawa karena memang ingin melestarikan budaya dan kasih contoh bahwa sebagai anak muda memang sudah seharusnya menjaga dan melestarikan budaya leluhur yang sangat megah. Kakak Al, udah masuk 80% kita ada di Kakak Al. Ngunduh mantunya Kakak Al. Ini mau ngecek Kakak Al. Bagus. Royal banget. Ini sih udah 70 lah ya. Lihat kamera dong. 70-60%. Udah berapa persen ini? Kemarin sih aku kesini baru ke Biok 1. Pohon-pohon belum ada. Sekarang udah full. WO dibikin ayah sendiri nih, nggak pakai WO lain. Karena kan emang ayah kan emang yang bangun rumah sendiri, ayah sendiri yang bangun. Jadi nggak pakai konseptor, nggak pakai desainer. Emang ayah kan emang konseptor juga, produser, konseptor. Ya kita emang melestarikan budaya aja sih. Kita menunjukkan bahwa kayak bisa Gen Z kan jarang banget lah melestarikan budaya Jawa ataupun Sunda atau apapun. Nah, kita mencontohi untuk supaya generasi selanjutnya tuh bisa meniru gitu. Selain itu, Ahmad Dhani juga menceritakan konsep acara ngunduh mantu anak sulungnya itu dengan Alisa, di mana disebutnya acara ngunduh mantu ini akan jadi puncak acara yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Dijelaskan musisi berusia 53 tahun ini, konsep yang ia buat ini adalah konsep pertama kalinya karena sebelumnya tidak pernah ada.
yang akan menampilkan Candi Borobudur dan Prambanan yang seolah-olah kita ada di zaman kerajaan zaman dahulu. Dekorasinya juga akan dipenuhi dengan unsur kayu jati, gobyok atau pintu antik, meja-meja dari kayu jati juga, dan dilengkapi juga dengan stupa-stupa candi, bunga-bunga putih dan pepohonan nan hijau. Dan nantinya tamu undangan akan disambut dengan reog Ponorogo, serta pengantin akan disambut dengan tarian Jawa, di mana para penarinya didatangkan langsung dari Keraton Solo, Jawa Tengah. Ya, acara ini Dingkap Ahmad Dhani memang bakal mewah dan megah dengan mengundang 300-500 tamu undangan. Bahkan ia juga sampai ungkap habiskan 24 miliar dari kantongnya sendiri karena harus jadi pesta pernikahan YG termegah di tahun ini dari konsep original yang dibuatnya. Ini kayaknya bakal jadi pesta pernikahan yang paling spektakuler sepanjang sejarah ya kayaknya. Ya ini konsep pelaminan original yang pertama saya bikin ini. Di belakang itu ini kan jadi kalau di luar ini kan jadi chapel. Ini chapelnya kayu asli. Bukan kayu artificial. Di belakang nanti ada LED yang isinya itu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Moving. Jadi seolah-olah kita ada di zaman kerajaan dulu. Sini nggak boleh pakai crane. Sementara joglo yang di garasi saya itu harus pakai crane. Di sini nggak boleh pakai crane. Jadi ini ngangkatnya manual nih, pakai tangan ini. Pada puluhan M. 24 M betul Pak De? Enggak lah. Kira-kira segitu lah, hampir. 3 miliar mah dekorasinya doang, 300 orang. Yang kerja 300 orang. Ini ada yang khusus. Ini raksasa ini, produksinya raksasa ini. Kebetulan pas saja semuanya, timingnya pas semua. Kebetulan Al pas menikah. Kalau Al menikahnya 2 tahun yang lalu mungkin nggak begini. Ini peristiwa budaya yang akan dicatat dalam sejarah di mana kita melestarikan kebudayaan Jawa dan semua tradisinya kita lestarikan. Temanya Royal Javanese Wedding. Javanese Royal Wedding. 3.500 orang. Ya siap-siap ini antara duduk dan berdiri untuk menyalami 3.500 undangan. Iya kan, tamu-tamu disambut dengan reog. Sampai di sini ada gamelan, karawitan, gamelan. Jadi saya 20 penari dari keraton. Sementara itu, terkait acara ngunduh mantu yang akan digelar nanti malam, Ahmad Dhani pun berharap agar mantan istrinya, Bunda Maya, bisa hadir. Dan ia sudah bicarakan hal ini ke Irwan Musri. Namun menurutnya, belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Dan diungkapnya juga, Al sudah meminta langsung agar bundanya itu untuk bisa hadir. Tak hanya itu, Al juga minta agar bundanya itu bisa duduk di pelaminan bersama sang ayah, Ahmad Dhani. Namun di sisi lain, Bunda Maya di dalam media sosialnya sudah mengkonfirmasi bahwa dirinya tidak bisa hadir dengan menuliskan di caption seperti ini. Kembali ke setelan awal setelah mengantar anak menikah dan sekarang akan menemani suaminya yaitu Irwan Musri kerja ke Aero. Bye Indonesia. Selamat bersenang-senang seluruh keluargaku, hati dan pikiran kami menyertai kalian. Sudah diskusi sama Irwan Musri. Irwan Musri kan ke Amerika, tapi dia berharap Maya datang ke tanggal 19 gitu. Nah, kita sudah sepakat nanti yang di pelaminan itu saya dan Maya. Tidak ada Mulan Jamila, tidak ada Irwan Musri. Gitu. Mudah-mudahan Maya mau. Ya Al sedang membicarakan ke Maya. Irwan Musri juga membicarakan ke Maya. Gitu. Tinggal nanti. Tapi Mulannya sendiri ada. Gak apa-apa dong. Mulan udah mau. Iya harusnya ya, itu tawaran dari saya dan disetujui oleh Irwan Musri dan itu diharapkan oleh Al Ghazali. Selain itu, Ahmad Dhani juga mengungkapkan alasan dirinya merayakan pernikahan Al dengan mewah. Menurutnya, alasannya adalah karena Al Ghazali adalah putra mahkota baginya, sehingga ia pun harus membuat sesuatu yang istimewa buat sang anak. Ia juga ungkap rasa haru dan bahagia melihat putranya yang sejak kecil tinggal bersama dirinya itu kini sudah menikah di usia 27 tahun. Ya bahagia lah, bahagia.
Artinya begini, dari kecil ya, sampai menikah itu kan Al tinggal di rumah saya. Jadi ya bahagia gitu. Dan pasti kan orang pasti tanya, kenapa dari kecil sampai akhirnya menikah Al tinggal sama bapaknya, nggak sama bundanya kan. Nah itu buat PR kalian lah. Ya karena ya namanya juga utama kota kan. Kalau L dia nggak mau ada ngunduh mantu katanya. Ribet katanya. Iya, ya ribet katanya gitu. Kalau Dul malah pengennya di masjid aja katanya. Ya. Alhamdulillah ya, kalau nggak habis bokapnya duitnya. Sebelumnya, Al dan Alisa juga sudah menggelar acara resepsi pada 16 Juni lalu. Acara ini pun digelar secara mewah. Lantas seperti apa momen haru saat Al ucapkan terima kasih untuk orang tuanya yang selama ini sudah membesarkan dirinya, bahkan memberikan dukungan penuh untuk pernikahannya bersama Alisa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscriber, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi, kebahagiaan pernikahan Al-Ghazali dan Alisa masih menyelimuti keluarga dan juga publik, dan momen bahagia itu dibagikan Al salah satunya pada saat ia berpidato di malam resepsi pernikahannya pada tanggal 16 Juni lalu. Di kesempatan ini, ia ungkap merasa senang karena mimpinya untuk menikahi Alisa akhirnya bisa terwujud juga. Dan ia juga ungkap rasa terima kasihnya kepada orang tuanya tercinta. Dan sebagai ibunda yang sudah melahirkan Al, Bunda Maya juga turut memberikan kata sambutannya, di mana ia pun menceritakan perjalanan cinta putranya itu bersama Alisa yang kerap diceritakan Al kepada dirinya. Perjalanan cinta yang penuh perjuangan karena semenjak resmi pacaran sejak 2016, Al dan Alisa kerap putus sambung dan juga sempat jalani hubungan jarak jauh karena Alisa yang kuliah di luar negeri. Namun akhirnya kini, jodoh sudah menyatukan mereka dalam mahligai pernikahan. Di sini hari ini kita tidak hanya merayakan cinta, kita merayakan keberanian karena jujur aja menikah itu seperti take roller coaster tanpa sabuk pengaman. Seru, menegangkan, kadang bikin teriak, tapi kalau dijalani berdua rasanya lebih aman dan menyenangkan. Dan terima kasih untuk ayah dan bunda atas kehidupan yang ayah dan bunda selalu ajarkan kepadaku. Datang pada teman-temannya Al-Ghazali, teman-temannya bapaknya, ibunya, semuanya luar biasa dari Ahmad Al-Ghazali dan juga Alisa dan Ize. Pertama kali Al lagi ngejar Alisa, dia minta izin boleh nggak ya ini buat aku? Oh boleh, silakan. Jadiannya di rumah Jater ya. Habis itu berjalan lama, putusnya pun dia ngadu. Habis itu balik lagi pun ngadu lagi. Di sisi lain, Ari Lasso selaku sahabat baik Ahmad Dhani yang juga hadir menyaksikan prosesi akad nikah Al dan Alisa baru-baru ini mengaku prosesi ijab kabul Al dan Alisa itu berjalan dengan hikmat dan lancar. Ari Lasso juga melihat ada kebahagiaan yang terpancar di wajah pengantin baru itu, serta dari raut wajah Bunda Maya dan ibu sambungnya, Mulan Jamila. Sedangkan pada acara ngunduh mantu nanti malam, ia juga mengaku siap mengguncang panggung dengan penampilannya bersama Dewa 19. Sementara itu, hadir juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah di momen akad nikah Al dan Alisa. Diketahui, Al resmi mempersunting Alisa dengan mas kawin berupa logam mulia seberat 16,6 gram dan uang tunai sebesar 2.025 euro, sesuai dengan tanggal pernikahannya dengan Alisa. Dan inilah doa dari Fachri Hamzah untuk bahtera rumah tangga Al dan Alisa. Siapa hikmat? Berjalan dengan lancar, Seperti apa mas? berjalan dengan hikmat,
seperti upacara. Saksinya tadi itu Pak Agus Gumiwang sama siapa satunya tadi ya? Sama satu dari keluarga kayaknya. Yang maju tadi Al sendiri, Al sama Alisa, terus orang tua. Tadi ada orang mereka yang maju ya? Tadi ibu bapaknya mengapit kan tuh pas pengantar untuk ke pelaminan, Mas. Iya, iya. Oh enggak. Jalan sendiri tadi kayaknya. Iya, mereka berteman baik kok tadi sapa-sapaan kita meja sebelahan waktu makan. Oh iya, tanggal 19. Tanggal 19. Seperti apa? Ada permintaan khusus dari Al atau seperti apa, Mas? Sampai akhirnya bernyanyi di sana, Mas, nanti. Ya masa nggak nyanyi teman-temannya Dewa. Kan jadi kayak konser katanya nanti pernikahan. Iya katanya. Saya udah mengucapkan selamat kepada Al Ghazali. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warohmah. Selanjutnya, sementara Al sudah bersanding dengan Alisa, lalu bagaimana dengan salah satu mantan Al, Laura Moane? Benarkah ia kini memilih sibuk mempercantik diri dan fokus jalani karirnya sebagai seorang aktris? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscriber, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah heboh pernikahan Al Ghazali dan Alisa, di sisi lain Laura Moane justru secara eksklusif sibuk mempercantik diri dan fokus berkarir sebagai aktris. Ya diketahui Laura sempat berpacaran dengan Al di tahun 2024 lalu. Di mana pasca putus dari Alisa, Al memang sempat menautkan hatinya kepada Laura dan mereka sempat berpacaran selama 3 bulan sebelum hubungan mereka berakhir. Sementara itu, semenjak putus dari Al, Laura pun tampak belum lagi terlihat memiliki kekasih baru. Sedangkan Al memilih kembali lagi kepada Alisa. Dan alih-alih sibuk mencari pasangan baru, artis cantik kelahiran 17 Juli 2006 ini justru lebih memanjakan diri sendiri dengan melakukan perawatan di salon. Apalagi kalau dirinya sedang tidak syuting, maka ingin cari kesibukan yang berhubungan dengan kecantikan, seperti mencoba merias wajah yang kelihatan bagus di wajahnya, atau melakukan perawatan rambut ke salon. Ini semua dilakukannya biar tetap bersih, sehat, dan cantik. Sedangkan untuk urusan akting, Laura mengaku mau rehat dulu dari syuting stripping dan mau coba peran psikopat atau jadi setan di film horor. Yang pastinya aku seneng banget karena aku cewek yang suka banget take care of myself. I love pamper days, kayak salon, maskeran, ini aku suka banget. Aku saya pengen coba hal-hal baru yang cocok di aku, yang bisa improve myself. Apalagi sekarang kan aku lagi nggak syuting, jadi aku pengen cari kesibukan di beauty, kayak nyoba makeup baru yang cocok sama aku, yang kelihatan bagus. Pengen nyehatin badan, kurusin badan, ya self improvement aja. Kalau hair, yang pasti aku sering ke salon, atau kalau lagi misalnya syuting itu nggak ada waktu buat ke salon, aku tetap hair care terus, pakai hair mask. Aku hair oiling jadi kayak pakai rosemary oil biasanya atau apa, sekali seminggu kalau bisa. Terus hair serum, hair oil, semuanya nggak bisa ketinggalan. Terus apa lagi? Terus aku juga tiap bulan selalu IPL di Derma Pro. Banyak sih, namanya juga perempuan ya, jadi biar tetap bersih, tetap kinclong. Aku sekali seminggu aku wajib body scrub badan aku, kayak aku wajib scrub atau shaving kalau perlu, atau tiap hari pakai body lotion, pakai body oil, maskeran rambut paling sekali seminggu, maskeran kulit paling sekali seminggu. Banyak sih. Karena in my opinion, the best investment is yourself. Jadi if you feel good, then you do good. Oh, nggak dulu sih kalau stripping. Saya kemarin kan udah stripping kan setahun lebih.
dan lumayan kenyang sama syuting. Emang istirahat dulu. Ini kan udah terakhir syuting kemarin Februari 28. Sampai sekarang aku belum ambil syuting lagi sih. Planning soon sih, probably soon. Kemarin aku goalnya tuh turunin berat badan dulu. Kayak aku harus turunin berat badan baru aku mau syuting lagi. Moodnya udah bagus. Iya, biar lebih pede dan belum pikiran sih. Kayak ada karakter psycho kayak seru deh. Apa jadi setan gitu ya? Jadi setan kayak seru deh. Ya, kayak aku lihat kan Saski syuting film horor gitu, dia jadi setan. Seru banget. Yang lihat kayak dari tempat tidur terbang gitu, teriak-teriak gitu. Pengen deh teriak sepuas itu, tapi kira nanti suaraku hilang deh. Wah gitu. Ya seru. Atau psycho saya pecahin barang-barang atau. Sounds fun. I don't know though. We'll see. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscriber, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.